Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai kelompok 8 dengan saya sendiri Rafia Mutazuma Lazilani dan rekan saya Rabindra Adi ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Hakikat Manusia sebagai Subjek Dakwah, sebagai subjek dakwah. Langsung saja kita mulai. Jadi Al-Quran itu memandang manusia adalah makhluk yang biologis, psikologis, dan sosial. Manusia sebagai basyar, tunduk pada takdir Allah, sama dengan makhluk lain. Manusia sebagai insan dan al-nas, bertalian dengan husn ilahi atau roh Allah yang memiliki kebebasan dalam memilih untuk tunduk atau menentang takdir Allah. Lalu bagian selanjutnya, manusia dalam perspektif filosofis. Manusia dalam jagat raya ini adalah makhluk yang unik. Manusia itu makhluk yang paling unik. Keunikannya sangat menarik di mata manusia sendiri, sehingga banyak kajian tentang manusia terus berkembang karena memang pengetahuan manusia tentang dirinya yang terbatas. Ada beberapa para filosofis tentang manusia, diantaranya yang pertama itu Protagoras, yang kedua Socrates, yang ketiga Plato. Lalu manusia dalam perspektif Al-Quran. Berbicara tentang manusia ini berarti kita berbicara tentang pada diri kita, yang ada diri kita itu manusia. Diri kita sendiri, makhluk, diri kita itu makhluk yang paling unik di bumi ini. Banyak di antara ciptaan Allah yang telah disampaikan lewat wahyu yaitu kitab suci, yaitu Al-Quran yang setiap hari hampir kita baca. Amin. Manusia merupakan makhluk yang paling istimewa dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Lalu ada beberapa menurut M. Quraisyhab dalam bukunya yang wawasan Al-Quran dijelaskan bahwa ada 3 kata istilah manusia di dalam Al-Quran. Jadi manusia itu disebut dalam 3 kata di dalam Al-Quran. Yang pertama, kata yang terdiri dari huruf alif, nun, dan sin seperti insan, innas atau unnas. Yang kedua disebutnya kata basyar. Lalu yang ketiga kata Bani Adam dan zuriyat Adam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rafidra. Menurut Quraisyhab, kata basyar terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti menampakkan sesuatu dengan baik dan indah. Dari akar kata yang sama muncul kata basyarah yang berarti kulit. Manusia dinamai basyar karena kulitnya tampak jelas dan berbeda dengan kulit binatang. Di bagian lain dari Al-Quran disebutkan bahwa kata basyar digunakan untuk menunjukkan proses kejadian manusia sebagai basyar melalui tahap-tahap sehingga mencapai kedewasaan. Kata al-insan atau al-ins diungkapkan dalam Al-Quran oleh Allah sebanyak 88 kali yang terdapat pada 43 surat. Secara bahasa, arti al-insan adalah harmonis, jinak atau lemah lembut, tampak atau pelupa. Kata ini dijelaskan oleh Tuhan bahwasanya manusia terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Kedua unsur tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk istimewa, sempurna dan memiliki ketergantungan antara individual antara satu dengan yang lainnya. Perpaduan aspek fisik dan psikis menjadikan manusia menjadi makhluk yang berbudaya, yang memiliki kemampuan bicara dan akal untuk mengetahui antara yang benar dengan yang salah, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa potensi manusia menurut konsep al-insan diarahkan pada upaya mendorong manusia untuk berkreasi dan berinovasi. Jelas sekali bahwa kreativitasnya manusia dapat menghasilkan sejumlah kegiatan berupa pemikiran, ilmu pengetahuan, kesenian, ataupun benda-benda ciptaan. Kemudian melalui kemampuan berinovasi, manusia mampu merekayasa temuan-temuan baru dalam berbagai bidang. Dengan demikian manusia dapat menjadikan dirinya makhluk yang berbudaya dan peradaban. Ya, selanjutnya kita akan menjawab ya, ada pertanyaan-pertanyaan
dari teman-teman kita? Di dalam makalah ini ada seorang penanya, yaitu dari saudara Hairus Azfi Huzaifah dengan yang belakang 80, lalu ada saudari Alvina Dudul Hamidah dengan yang belakang 76. Rapidra silakan bacakan pertanyaan dari Hairus. Yang pertanyaannya itu dari Hairus dan Alvina. Yang pertama itu, mengapa manusia dianggap sebagai subjek dakwah dalam Islam dan apa tanggung jawab mereka dalam menyebarkan ajaran agama? Dan pertanyaan dari Alvina itu, bagaimana pandangan Islam tentang hakikat manusia termasuk penciptaannya, tujuan dan peran manusia dalam dunia? Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Hairus ya. Manusia dianggap sebagai subjek dakwah dalam Islam karena mereka memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan ajaran agama Islam kepada orang lain. Dakwah adalah usaha untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain dan mengajak mereka untuk memahami, menerima, dan mengamalkan agama ini. Beberapa alasan mengapa manusia dianggap sebagai subjek dakwah dalam Islam adalah, yang pertama itu ada kewajiban berbagi. Islam mendorong umat untuk berbagi kebenaran dan nilai-nilai agama dengan orang lain untuk memberi kesempatan kepada mereka untuk memahami dan menerima Islam. Yang berikutnya ada berkontribusi untuk kebaikan. Menyebarkan ajaran agama Islam dianggap sebagai bentuk kontribusi positif untuk masyarakat dan umat manusia secara keseluruhan, yang bertujuan untuk membawa kebaikan, moralitas, dan keadilan. Tanggung jawab manusia dalam menyebarkan ajaran agama Islam termasuk memberikan contoh yang baik dalam perilaku dan moralitas, memberikan informasi yang benar tentang Islam, dan menjalankan dakwah dengan cara yang baik, lembut, dan persuasif. Tujuannya adalah membawa orang kepada Allah dan memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan petunjuk. Ini adalah tanggung jawab moral yang ditekankan dalam Islam untuk mempromosikan kebaikan dan memerangi kejahatan. Jawaban kedua akan dijawab oleh saudari Afia. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Alvina, yaitu pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam tentang hakikat manusia termasuk penciptaan, tujuan, dan peran manusia dalam Islam. Jadi di dalam Islam, pandangan tentang hakikat manusia sangat penting. Manusia dipandang sebagai khalifah, yaitu wakil Allah di bumi. Berikut ada beberapa konsep utamanya. Tujuannya itu, tujuan utama manusia dalam Islam adalah beribadah kepada Allah, hidup dengan ajarannya, dan mencapai keberhasilan abadi di akhirat. Dan dalam Al-Quran, tujuan ini diungkapkan dalam ayat yang menyatakan bahwa manusia ciptaan untuk mengabdi kepada Allah. Lalu yang peran dalam dunia, peran manusia di dalam dunia, manusia diberikan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi, yaitu sebagai pengelola dan pemelihara alam. Sebagai pemelihara alam semesta sesuai dengan ajaran Allah, manusia diharapkan untuk bertindak adil, menjaga keadilan, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Pandangan ini mencerminkan pandangan Islam yang sangat bermartabat tentang manusia itu, keadilan dan tanggung jawab moral dalam kehidupannya. Sekian dari kelompok